Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdia Indah Nutim dari Universitas Liber Asia, UNSIA. Pada kesempatan kali ini, saya mau eh, mengerjakan tugas UTS untuk mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Ini memberikan salah satu contoh profesi gitu kan. Di sini saya mengambil profesinya yang terkait dengan teknologi informasi yaitu Jabatan Pranata Komputer Direktorat Jenderal Pajak. Saya jelaskan dulu secara garis besar tentang profesi ini. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi ini bagian secara global ya terkait Kementerian Keuangan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu unit eselon 1 di bawahnya. Direktorat Jenderal Pajak sendiri, garis besarnya, gambarannya adalah terbagi menjadi seperti struktur ini, yang mana ada kantor pusat dan kantor operasional. Jabatan Pranata Komputer ini ada di Direktorat Teknologi Informasi. Jadi ada di direktorat ini. Pada bagian ini terlihat dia ada di sini di kelompok jabatan fungsional. Dasar dari jabatan ini atau profesi ini yaitu berdasarkan dengan peraturan Dirjen Pajak yaitu peraturan nomor 37 tahun 2010 tentang kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Pajak. Dari sini kita bisa melihat ini aturannya. Kita bisa lihat seperti ini aturannya. Hmm, Sebentar saya pause dulu ya. Terus. Hmm, ini yang bisa kita lihat. Nah, ini ketika diklik link tadi maka akan muncul peraturan ini. Peraturan nomor 37 tahun 2010 tentang kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada aturan ini diatur secara garis besar tentang tata kelola TIK di DJP. Buku ini nanti ini berdasarkan pada standar yang ada di internasional yaitu COBIT, ITIL, ISO dan lain sebagainya. Nah, turunan dari aturan ini dibuat tujuh buku kebijakan secara lebih spesifik turunan-turunan dari per nomor 37 ini. Di sini ada buku 1 tentang kebijakan tata kelola TIK yang berisi kebijakan umum mengatur kerangka kerja pengelolaan TIK, tim pengarah tata kelola TIK dan CIO DJP. Kemudian ada buku 2 tentang kebijakan sebentar. Terus saya kebijakan tentang apa di tentang kebijakan keamanan, pengelolaan keamanan informasi. Buku tiganya tentang kebijakan pengelolaan layanan TIK. Terus buku keempatnya tentang kebijakan pengembangan TIK. Sedangkan buku kelimanya yaitu kebijakan tentang pengelolaan proyek. Buku keenam tentang kebijakan pengelolaan kelangsungan layanan TIK. Dan yang terakhir yaitu buku 7 tentang kebijakan pemantauan evaluasi kinerja TIK. Oke, pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan profesinya dengan eh, apa kode etiknya ya. Sesuai dengan buku 2 yang sudah tadi saya jelaskan secara garis besar, sesuai dengan Per 37 tahun 2010. Buku 2-nya itu tentang kebijakan pengelolaan keamanan informasi
prinsip dasar dalam upaya melindungi kerahasiaan keutuhan dan ketersediaan aset informasi DJP dari segala bentuk gangguan dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar DJP. Baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Di buku 2 secara detail dijelaskan mengenai kebijakan pengelolaan keamanan informasi. Peraturannya diturunkan dari Per 37 diturunkan menjadi Per 41 tahun 2010 yang memang khusus mengakomodir tentang buku 2 ini, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keamanan informasi. Salah satu kode etik Pranata Komputer DJP yaitu menjaga integritas dan kerahasiaan data dengan tidak membagikan data dan identitas wajib pajak. Jadi contohnya sebagai Pranata Komputer tidak mengubah data wajib pajak yang ada pada database dengan sembarangan. Jadi jika ada perubahan data atau ketidaksesuaian data, untuk perubahan data tidak dilakukan serta-merta secara sembarangan. Untuk perubahan data membutuhkan eskalasi persetujuan. Kenapa dibuat eskalasi persetujuan ini? Untuk menjaga keakuratan dan kevalitan data. Itu salah satunya. Terus tidak memberikan informasi tentang data wajib pajak kepada unit vertikal dengan sembarangan. Jadi struktur DJP ada kantor pusat, di mana Direktorat TIK sebagai direktorat yang membawahi Pranata Komputer. Kantor-kantor di bawahnya yaitu kantor wilayah, kantor pelayanan Pratama, itu seringkali membutuhkan data ya, minta data gitu kan. Minta data kepada kantor pusat untuk pengolahan data lebih lanjut untuk penggalian potensi dan sebagainya. Nah, untuk permintaan data itu tidak serta-merta kita beri secara bebas gitu. Jadi memang tetap harus ada eskalasi, ada atau persetujuan. Misalkan seorang pelaksana harus kepada manajernya atau atasannya, kemudian baru approval dari kepala kantornya dan sebagainya. Jadi memang berjenjang. Kenapa itu terjadi? Guna menjaga lagi-lagi menjaga masalah kevalidan, kerahasiaan, integritas dari data itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.